Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Pedra Pasipa A dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini kita akan membahas yang namanya VLAN. Apa itu VLAN? VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Misal di sini ada satu ruangan, lalu dibagi eh, berbagai divisi. Divisi pertama itu engineering, divisi kedua yaitu programming, divisi ketiga itu marketing. Nantinya masing-masing berbeda pilihannya. Yang ini pilihan 10, yang ini 20, yang ini 30. Nah, masing-masing pilihan itu berbagai IP ya teman-teman. Misal di IP ini 192.168.10.0/24, yang ini 192.168.20.0/24, yang ini 192.168.30.0/24. Nantinya PC-PC ini akan dihubungkan ke switch. Semuanya ya guys, ke switch. Kayaknya. Bisa kita lihat PC-PC ini sudah berbeda IP networknya. Nantinya misal kita kasih bandwidth-nya untuk yang engineering itu kita kasih 10 MB untuk kecepatan jaringan. Lalu untuk programming kita kasih bandwidth-nya 20 MB kecepatan jaringannya. Dan yang ini, yang marketing kita kasih 30. Nah, seperti itulah yang dinamakan VLAN, yaitu untuk manajemen jaringannya teman-teman. Fungsi utama VLAN itu adalah untuk manajemen jaringan, dan fungsi kedua VLAN adalah memecah broadcast domainnya. Nah, maksudnya itu adalah misal untuk yang engineering, ini misalkan ini PC 1, ini PC 2, dan ini PC 3. Nah, PC 1 misalkan ingin mengirimkan paket ke PC 2, ke paket 2. Nah, PC 1 misalkan ingin mengirim paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 akan mengirimkan paketnya ke switch. Lalu, switch akan dikirimkan paket 2 dan juga paket 3 untuk broadcast. Tapi paket tersebut tidak akan dikirim ke programming dan juga marketing. Karena sudah beda domainnya teman-teman. Begitu ya untuk fungsi VLAN. Pertama untuk manajemen jaringan, yang kedua untuk memecah broadcast domain. Secara fisikal switch ini itu hanya ada satu, tapi aslinya ada 3. Nah, switch 1 ini menyambung ke engineering. Lalu switch, misal kita ganti warna. Lalu untuk switch kedua itu kita terhubung ke programming ya teman-teman. Oke. Lalu kita ganti mana lagi. Lalu switch ketiga kita hubungkan ke marketing. Nah, begitu ya teman-teman, secara fisika switch ada satu, namun secara logika itu switch ada 3 teman-teman. Oke, itu untuk penjelasan VLAN. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar praktek VLAN. Kita ke switch, lalu kita masukkan PC. Saya menggunakan 6 PC. Lalu kita konekkan. Nah,
Untuk cara mudahnya kayak gini ya teman-teman. Kita pencet Ctrl, lalu kita klik gambar petir ini, lalu kita sambungkan. Nah, supaya mempercepat saja ya teman-teman, supaya nggak usah bolak-balik kayak kesini dari sini ke sini. Nah kan kalau kayak gini gampang, tinggal sambungkan saja. Setelah itu kita kotakkan untuk menandainya. Lalu setelah itu kita masukkan IP-nya 192.168.10.0/24. Nah, yang ininya 192.168.20.0/24. Nah, setelah itu kita masukkan pilihannya. Saya menggunakan pilihan 10 dan 20. Sebenarnya pilihannya itu tidak selalu 10-20 ya teman-teman. Kalian bebas mau berapa saja untuk pilihannya. Pilihan 10, pilihan 20. Pilihan 20. Lalu sekarang kita konfigurasi PC-nya 192.168.10.1 ntar. Satu sembilan dua titik satu enam delapan titik 10.2 192.1. Nah, sekarang kita konfigurasi di VLAN 20. 192.168.10.1 192.168.20.2. Nah, sekarang kita coba ping dari PC 24 ke PC 25 successful. Kita ping lagi dari PC kita ping lagi successful juga. Untuk dari PC 24 ke PC 27 itu tidak bisa ya teman-teman, karena mereka sudah berbeda IP atau networknya. Untuk bisa berkomunikasi, kita butuhkan routernya. Oke, kita sekarang akan mengkonfigurasi di switch, lalu kita ke CLI, enter, kita tulis N, lalu kita tulis conft, lalu kita tulis LAN 10, VLAN 10, lalu kita tulis name engineering oke, name engineering X, lalu kita tulis lagi plan 20, lalu tulis name programming X, lalu kita tulis do show VLAN brief. Kenapa ada do? Karena kita sudah masuk ke global configuration. Kalau di enable itu kita langsung ke VLAN brief aja. Lalu enter. Nah, bisa sendiri untuk
VLAN 10 engineering itu aktif dan untuk VLAN 20 programming itu aktif ya teman-teman. Lalu kita langsung in FA 01 switch for mode access. Wow, maaf. Switch for mode access, enter. Lalu switch for access LAN 10 enter, lalu X enter, lalu kita tulis lagi in rank FA 0 2 sampai 3. Kenapa ada range-nya? Karena supaya cepat ya teman-teman. Lalu kan enter. Lalu switch for mode access. Switch for access VLAN 10 X. Nah, sekarang kita masukkan juga VLAN 20-nya sama seperti tadi. Kita langsung saja in rank FA 04 sampai 6. Lalu switch for mode access, switch for access VLAN 20 exit. Nah, oke, kita coba lihat. Do show LAN brief. Bisa sendiri untuk VLAN 10 engineering itu sudah aktif semua ya. Untuk interface 1, interface 2, interface 3, dan untuk programming VLAN 20 itu interface 4, 5, dan 6. Oke, sekarang kita akan berkomunikasi dari PC 1 ke PC 24 ke PC 25. Successful. Ini broadcast domainnya sudah terpisah ya karena sudah berbeda VLAN. Coba kita lihat. Desktop, lalu ke command prompt, ketik arp min a arp min a enter. ARP min a enter. Nah, tidak ada. ARP min a enter. Ya, tidak ada. ARP min a tidak ada juga. ARP min a tidak ada juga. Kita ke simulation. Jadi kita hapus dulu berarti. Oke, kita coba lihat ya. ARP min a enter. Masih ada sih. ARP min b enter. ARP min a enter. Nah tidak ada. ARP min a enter. ARP min d. ARP. Sekarang kita akan lihat simulation dari PC 1 ke PC 24 ke PC 25. Nah, PC 24 mengirimkan ke switch, lalu switch mengirimkan ke dua PC ini. Karena
sudah berbeda filenya teman-teman, maka cuma 2 PC ini saja yang dikirim oleh switch. Lalu PC25 mengirimkan ke switch, switch mengirimkan ke PC24, lalu PC24 mengirimkan lagi ke switch, nah dikirimkan lagi ke PC25. PC25 membalas, lalu dikirimkan ke switch, lalu dikirimkan ke PC24. Nah teman-teman, successful ya. Seperti itulah fungsi VLAN-nya teman-teman, yaitu untuk manajemen jaringan dan memecah broadcast domainnya. Sekarang kita akan coba dari PC27 ke PC28 ICMP. Nah, PC27 mengirim ke switch, lalu switch mengirim ke 28, switch mengirim, lalu 28 mengirim lagi ke switch, switch mengirimkan ke PC27. Oke, successful juga. Nah, sekarang kita akan membuat topologi yang kedua. Oke, kita masukkan switch. Nah, lalu kita kotakkan lagi untuk menandai. Lalu sekarang untuk IP-nya itu sama saja ya teman-teman, kita menggunakan IP 192.168.10.0/24. Untuk yang ininya 192.168.20.0/24. Untuk VLAN-nya kita sama juga menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10, VLAN 20. Lupa belum dikonekkan. Nah, sekarang kita konfigurasi PC-PC-nya. Sorry. Kita ke real time dulu. Delete dulu. Sorry. Tuh. Nah. Kita hubungkan dulu dari switch 1 ke switch 2. Nah, sekarang kita akan belajar mengkonfigurasi VLAN pada switch 2 dan terang. Nah, terang ini untuk menghubungkan switch 1 ke switch 2 ataupun sebaliknya. Kita langsung saja ya teman-teman. Ke CLI lalu enter and conf VLAN 10 lupa sebenarnya VLAN-nya, lalu LAN engineering.
X. VLAN 20, name programming. Name programming. X. Kita langsung saja in FA 01 10 X in rank 2 oh difficult switch for mode access VLAN 10 X. Lalu yang VLAN 20 nya sekarang in F X. Nah, sekarang kita lihat terangnya. Kita enter n conf t lalu in FA 07. Nah, switch for mode terang X. Lalu kita lihat ya teman-teman, do show in term. Ya teman-teman, untuk switch 2 ini FA-nya 07 ya teman-teman. Modenya sudah on dan statusnya sudah trunking. Lalu kita keluar. Nah, lalu kita nyalakan di switch 1. Kita X dulu. N X teman-teman, ini juga untuk PC1 sudah menyala ya, modenya sudah on dan statusnya juga trunking. Portnya sama FA07. Oke, sekarang kita akan coba berkomunikasi dari PC24 ke PC1. Successful. Lalu kita coba lagi dari PC27 ke PC4. Successful juga, kita coba lagi dari PC ini ke PC5. What? Violet. Oke, salah ke sini. Oh, ya sorry. Dari PC ini ke PC ini. Oke, successful ya teman-teman. Jadi, terang ini untuk menghubungkan switch 1 ke switch 2. Nah, sekarang kita akan mencoba ping pilanya. Nah, sekarang kita akan mencoba ping antar VLAN atau melihat broadcast domainnya. Kita coba ping, ketik P, lalu kita ping PC2 dan PC8. ARP PC2 akan mengirimkan paket ARP ke switch, lalu switch akan mengirimkan paket ARP-nya ke VLAN 10 di switch 1.
Dan switch 2 akan mengirimkan paket ARP-nya ke semua device yang terhubung pada pilihan 10 di switch 2 ini. XX, XX. Oke, kita lanjut. Dan PC 8 akan mengirimkan pesan ke switch. Lalu switch akan mengirimkan lagi ke switch. Dan switch akan mengirimkan paket ARP-nya ke PC 2. Lalu PC 2 membalas, mengirimkan ke switch. Switch mengirimkan lagi ke switch. Lalu dikirimkan ke PC 8. Setelah itu PC 8 mengirimkan lagi ke switch. Switch mengirimkan ke switch lagi. Lalu ke PC 2. Nah, successful ya teman-teman. Nah, kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ping dari pilihan 20 PC 5 ke PC 11. Oke, ARP PC 5 mengirimkan paket ARP ke switch. Lalu switch akan mengirimkan paket ARP-nya ke VLAN 10 di switch 1. Oke, dan switch 2 akan mengirimkan paket ARP ke VLAN 20 yang ada di switch 2. Oke. Lalu VLAN 11 mengirimkan ke switch. Switch mengirimkan ke switch lagi. Lalu dikirimkan ke PC 5. Lalu mengirimkan paket ping ke PC 5. Lalu PC 5 mengirimkan ke switch. Switch mengirimkan ke switch lagi. Lalu switch mengirimkan ke PC 11. PC 11 mengirimkan lagi ke switch. Switch mengirimkan lagi ke PC 11 ke switch, sorry. Lalu dikirimkan lagi ke PC 5. Nah, berhasil ya teman-teman. Kita keluar. Oke, sekarang kita akan belajar alamat terang. So, ke CLI, lalu kita N kontek, lalu in FA07, lalu switch port mode terang X do show in terang. Bisa kita lihat bahwa VLAN allowed on terang ini artinya berapa saja yang bisa lewat dari FA07. Karena ini default, maka semua VLAN bisa lewat dari sini. Dan VLAN allowed and active in management domain itu artinya VLAN berapa saja yang sudah lewat dari FA07. Sekarang kita akan mengkonfigurasi dari default ini menjadi VLAN 10 dan 20 saja yang bisa lewat ke sini. Kita langsung ya. Kita enter, lalu kita end, lalu sekarang please. X. Nah, lalu kita lihat ya, do show. Nah, bisa kita lihat hanya VLAN 10 dan 20 saja yang bisa lewat di FA07. Kita delete dulu.
Setelah itu kita coba ping dari PC. Oke, sorry, idle time. Oke, highlight ya teman-teman, kita coba lagi. Violet lagi, kita coba lagi. Violet, kita coba lagi. Nah, teman-teman, bisa dilihat successful ya. Mungkin tadi itu agak error. Nah, sekarang kita akan membuat ruangan 3. Kita ke switch, kita pilih yang ini. Lalu kita ke PC, pencet Ctrl, lalu pencet ini, lepas. Lalu kita konekkan Ctrl, lalu pencet, lalu lepas. Kita katakan untuk menandai. Untuk IP-nya sama saja teman-teman. 192.168.10.0/24. Untuk yang juga sama 190. Nah, untuk VLAN-nya sama juga, VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah itu kita masukkan IP-nya. Terus 10.168.10.7. Next up. Lalu kita isi juga yang VLAN 20-nya. Lalu kita sambungkan kabelnya. Oke, sekarang kita coba konfigurasi di switch. CLI, enter, N, VLAN 10, name, engineering, X. Terus sekarang kita masukkan interface-nya. F. In rank F0 1 sampai 3 ter VLAN 10. Oke, ter X. Lalu VLAN 20-nya in rank F0 4 sampai 6 ter X ter. Nah, sepertinya kita nyoba dulu yang in FA07 switch out mode terang. X
do show VLAN brief to show in trunk. Oke, sudah on untuk portnya FA7 dan statusnya trunking. Kita keluar. Nah, sekarang switch yang ini FA08 kita trunking dulu. Turn and konste. Lalu in FA08 enter X langsung do show in trunk. Oke, untuk FA08 sudah mode on dan statusnya trunking ya teman-teman. Oke, kita keluar. Nah, kita coba ping ya dari VLAN 20 switch 2 lalu ke PC15 VLAN 20 di switch 3. Nah, bisa lihat sendiri successful ya teman-teman. Lalu VLAN 10 di switch 2 ke VLAN 10 di switch 3. Sukses juga. Oke, sekarang kita juga coba dari VLAN 20 switch 1 ke VLAN 20 switch 3. Sukses teman-teman, kita coba lagi. Yang ini VLAN 10 di switch 1 lalu ke VLAN 10 di switch 3. Nah, teman-teman sukses juga. Oke, sekarang kita akan belajar trunking pada multilayer switch. Kita masukkan dulu ya switchnya. Nah, untuk switchnya itu kita menggunakan yang ini, teman-teman. Oke, lalu kita konekkan. Nah, kita konfigurasi dulu ya guys. Lalu kita konfigurasikan FA08 di ruangan 3. Kita ke switch, kita ke CLI, oke, enter, N. Nah, ini sudah masuk ini ke mode privilege. Nah, ini sudah masuk ke global configuration. Lalu kita masukkan interface-nya. Nah, interface-nya FA08 nya teman-teman. Ini 8 switch for mode trunk X do show. Nah, bisa dilihat sendiri ini untuk FA08 nya sudah hanya teman-teman dan statusnya trunking. Bisa kita lihat bahwa FA07 dan FA08 itu terang ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi di multilayer switch. Oke, kita N, terus masuk ke mode privilege. Saya masuk ke mode global configuration. Lalu kita masukkan interface-nya. Untuk interface-nya itu FA01 ya teman-teman. Kita list in FA01. Lalu switch for mode trunk. Oke, bisa kita lihat di sini comment rejected, berarti FA01 ini tidak bisa mode trunk karena encapsulation-nya mode auto. Oke. Nah, jadi mode trunk itu ada 2. Kita keluar dulu ya teman-teman. Kan mode trunk itu ada 2 ya teman-teman, yaitu yang pertama
kita tulis dulu terang, habis itu terang ya. Yang pertama itu ada ISL, yaitu yang punyanya Cisco ya teman-teman. Yang artinya apabila switch punya Cisco bertemu dengan switch yang punya Cisco juga, itu bisa menggunakan yang namanya ISL ya teman-teman. Ada satu lagi untuk mode terang yaitu 802 1Q, yang arti yaitu yang ini open standar ya teman-teman. Artinya misalkan switch Cisco bertemu dengan switch misalkan katakanlah Ruije, itu bisa dilakukan pada encapsulation .1Q. Keluar. Untuk switch multilayer ini itu support yang namanya ESL dan juga 820.1Q. Tapi untuk switch yang ini yang ruangan 3 itu hanya support 1Q saja, tidak support ESL. Makanya kalau kita coba di sini konfigurasi terang untuk interface-nya itu langsung terhubung pada .1Q. Tapi untuk multilayer ini keluar. Makanya kalau kita coba di sini konfigurasi terang untuk interface-nya, maka langsung terhubung pada .1Q. Tapi untuk multilayer switch ini, dia bingung nih mau pakai yang ESL atau .1Q. Jadi kalian harus ingat ya. Oke, setelah itu kita sebelum masuk pada command switch per mode terang, kita coba dulu mengkonfigurasi encapsulation-nya, yaitu dengan cara mengetikkan switch port terang encapsulation .1Q. Oke. Setelah itu langsung masukkan switch port mode terang. Oke. Oh, sorry. Switch port mode terang. Oke. Lalu langsung do show in terang. Nah, bisa kita lihat untuk interface-nya 01, modenya sudah on, dan encapsulation-nya .1Q. Statusnya trunking. So, itulah cara mengkonfigurasikan terang pada multilayer switch ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar dynamic protocol atau singkatannya DTP. Di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya mode terang dan juga mode akses. Mode akses ini menuju pada end device. Nah, untuk terang itu menuju pada switch pada video kali ini kita akan belajar dinamik terang protokol, yaitu kita akan belajar mode baru. Pada mode baru ini ada yang namanya dynamic
auto dan juga dynamic desirable. Ketika dynamic auto ketemu dengan dynamic auto, maka mode akses. Terus kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka mode terang. Lalu dynamic auto bertemu dengan terang, maka akan mode terang. Yang terakhir, dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan mode akses. Contoh, misalkan di sini mempunyai dua switch, lalu terhubung oleh kabel. Misalkan di ini switch 1, ini switch 2. Switch 1 ini kita akan konfigurasi menjadi dynamic desirable, teman-teman. DD. Untuk switch 2-nya, ini kita konfigurasinya menggunakan yang dynamic auto. DA. Maka di tengah-tengah ini akan menjadi akses. Begitu ya teman-teman. Misalkan contoh selanjutnya untuk switch 1 ini kita akan coba konversi menjadi terang. Lalu di switch 2 ini kita akan konversi menjadi akses. Nah, maka kabel ini akan menjadi not recommended, yang artinya tidak disarankan yang teman-teman. Jadi dari tabel tersebut kita dapat kesimpulan bahwa dynamic auto ini artinya menunggu dan dynamic desirable ini bersifat mengajak. Untuk terang ini bersifat memaksa teman-teman, dan untuk akses ini juga bersifat memaksa. Di sini kalian pasti paham bahwa dynamic auto artinya menunggu, bertemu dengan dynamic desirable mengajak, menjadi terang akan menjadi terang lagi, terang juga. Misalkan teman-teman di switch satunya melakukan konfigurasi dynamic auto, lalu dikonfigurasikan ke terang, akan menjadi terang ya teman-teman. Artinya switch 2 memaksa switch 1 agar menjadi terang ya teman-teman. Oke, itu untuk teori dynamic protokol ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan praktek TTP-nya. Kita ke switch, lalu kita masukkan dua switch, lalu kita hubungkan. Setelah kita masukkan dua switch lalu kita hubungkan, nah kita akan coba konfigurasinya. Dalam hal ini switch 3 interface-nya 01 terhubung dengan switch 4 yang interface-nya FA01. Kita langsung saja konfigurasinya, namun sebelum itu kita lihat dulu mode yang dipakai default pada switch-nya. Untuk melihat mode apa yang dipakai pada switch 3 ini, kita ketik show in FA01 switch porter. Di sini kita bisa lihat bahwa ada administrative mode
dan operasional mode. Untuk administratif mode, itu mode yang akan dikonfigurasikan. Nah, untuk operasional mode, itu hasilnya atau mode yang dijalankannya. By default pada switch tersebut, itu adalah dynamic auto dan hasilnya static access. Artinya bahwa dinamik bertemu dengan dinamik, maka hasilnya static access atau akses. Kalau kita coba lihat, kita coba lihat di switch 4 mode default yang dipakainya. Seperti kita terus tulis show in FA01 switchboard. Nah, bisa sendiri ini untuk defaultnya dynamic auto dan hasilnya static access juga. Menunggu ketemu menunggu itu hasilnya sama-sama menunggu ya teman-teman. Nah, hasilnya itu jadi akses ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba konfigurasi switch 4 yaitu mode dynamic desirable ya teman-teman. Langsung saja enter. Q. Oke. And constant. Switchboard mode dynamic desirable. Oke. X. Lalu sekarang kita lihat show in FA01 switchboard. Oke, kita X lagi. X. Kita sekarang lihat show in kalian bisa lihat ya teman-teman di sini bahwa di switch 4 ini kita konfigurasi menjadi dynamic desirable. Artinya mengajak menjadi terang ya teman-teman. Kita coba lihat di switch 1. So in FA01 switchboard. Menunggu ketemu mengajak itu artinya atau hasilnya akan menjadi yang diajaknya teman-teman. Di switch 3 kita akan mencoba konfigurasi menjadi mode akses. Kita akan mencoba mengkonfigurasi menjadi terang ya teman-teman. Kita enter dulu. Oke. And lalu masukkan interface-nya. Dan lalu show in terang ya. Sorry. Switchboard. Oke, enter. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ini untuk modenya sudah mode terang. Bisa kita lihat ya teman-teman bahwa switch 3 artinya memaksa untuk menjadi terang. Lalu di switch 4 mengajak menjadi terang. Artinya akan menjadi terang. Kita coba lihat. Oke, coba lihat. Show in FA01 switchboard. Oh, no, nggak ada. Switchboard. Enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini dinamik. Dan kalian bisa lihat bahwa administratif modenya dan operational modenya itu akan menjadi terang ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya target dan target. Apa sih itu? Nah, kita akan coba belajarnya. Kita ke simulation.
Kita delete dulu ya teman-teman. Oke. Misalkan saya akan mengirim paket dari PC 10 di ruangan 2, lalu ke PC 17 di ruangan 3. Oke, nah bisa kita lihat ya teman-teman, ARP. PC 10 akan mengirimkan ke switch dan switch akan di broadcast. Lalu dikirimkan. Teman-teman bisa sendiri bahwa paket yang dikirimkan dari switch menuju switch bisa dilihat dari sini bahwa ada yang namanya .1Q yang artinya target ya teman-teman, yaitu ditandain seperti ini. Dan untuk on-target itu di paket ARP-nya tidak ada .1Q-nya. Oke teman-teman, semoga kalian paham. Sekarang kita akan belajar yang namanya native VLAN. Kita buka switch 1 atau ruangan 1, lalu ke CLI, lalu enter. Lalu kita lihat interface-nya. Interface terang. Pada switch 1 ada FA07 yang terang, artinya yang dihubungkan ke switch ruangan 2. Pada switch 1 ada FA07 yang terang, artinya yang dihubungkan ke switch ruangan 2. Pada show interface terang ini ada pemberitahuan yang namanya native VLAN. Dan by default native VLAN itu masuk pada VLAN 1 ya teman-teman. Bisa cek pada switch 2 atau ruangan 2. Untuk switch 2 ini ada dua interface yang diterangkan, yaitu FA07 dan FA08. FA07 itu mengarah dihubungkan ke ruangan pertama, dan FA08 itu dihubungkan pada switch di ruangan ketiga. Bisa dilihat bahwa native VLAN-nya 1, jadi defaultnya adalah 1 ya teman-teman. Misalkan di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada VLAN 1, karena VLAN-nya 1 jadi tidak perlu target ya teman-teman. Itu ya untuk penjelasan native VLAN. Kita akan mencoba mengganti native VLAN. Misalkan kita akan menggantikan native VLAN-nya menjadi VLAN 10 dan atau VLAN 20. Kita langsung saja pada switch ruangan 2. Karena pada ruangan 1 dan ruangan kedua itu pada VLAN 20-nya tidak bisa ya teman-teman. Kita coba saja. Oke. Tekan dulu. And lalu config. Kita lihat FA08. Masukkan interface-nya FA08. Lalu kita ketik switch port terang native LAN. Kali ini kita akan mencoba yang VLAN 20 dulu. Enter. Oke, ada yang tipe maaf. Switch port terang native VLAN 20. Oke, lalu kita coba cek ya teman-teman. Show terang. Sorry. What?
show in front. Enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk FA08 itu native line-nya sudah menjadi 20 ya teman-teman. Lalu kita ke ruangan 3, kita coba juga. LI kita N const. Lalu kita masukkan untuk yang ini kita, nah, FA interface-nya FA07 teman-teman. In FA07, belum. Bentar. In FA07, lalu support, dan di VLAN 20. What? Oh ya Allah, sorry. Switchboard, terang, VLAN 20. Lalu kita coba cek. Lalu kita coba lagi teman-teman. Switchboard, terang, native, VLAN 20, enter. Lalu kita cek do show in terang. X dulu, kita coba ya X, lalu do show in terang. Oke teman-teman. Nah, bisa lihat sendiri teman-teman, untuk FA07-nya itu sudah menggunakan native line-nya yang menjadi 20 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengirim paket. Kita ke simulation dulu. Nah, setelah itu kita kirimkan paket dari PC 11 ke PC 15. Nah, SMP ya teman-teman. PC 11 akan mengirimkan ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke switch lagi. Kita coba ya teman-teman, lihat. Nah, kita klik yang ini ya teman-teman. Oke, bisa dilihat bahwa sekarang tidak ada tagnya ya teman-teman. Nah, itu fungsi native VLAN, artinya tidak memerlukan tag. Oke, sekarang kita akan mengembalikan kembali native VLAN-nya. Kita masuk pada switch 3. Ini kita exit dulu. Oke, nah, lalu kita enter, lalu kita coba masuk pada interface berapa yang terhubung pada switch ruangan kedua. Nah, FA-nya 07 teman-teman, berarti kita kasih dulu. Oke, kita tulis in FA07, enter. Oke, kita const dulu. In FA07, oke. Switchboard, terang, native, VLAN 1, enter. Kita lagi sekarang X dulu. Do show in terang. Nah, bisa dia kembali. Untuk FA07-nya sudah 1 ya teman-teman. Kita yang ruangan 2-nya sama juga kayak gitu. And const. Lalu untuk interface-nya itu FA08 teman-teman. In FA08, lalu switchboard terang, native, VLAN 1. Lalu kita X dulu. Lalu sekarang do show in terang. Oke. Nah, bisa sendiri untuk FA08-nya itu sudah native-nya sudah kembali menjadi 1 ya teman-teman. Oke. Segitu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti atas penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kembali lagi di video selanjutnya, bye bye.